Terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Engkau hadir dalam ruang masing-masing, juga Engkau hadir dan mengurapi hamba-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini untuk menguatkan dan membuat kami ini kuat dan teguh hati dalam menghadapi tahun yang baru. Untuk berbicara, berikan fokus dan konsentrasi kepada teman-teman yang hadir dalam Zoom malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang memberi kami pengertian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, selamat tahun baru semuanya Bapak Ibu. Iya, ini saya nantikan semoga cepat onsite ya, karena ini sekarang sudah selesai. PPKM sudah dicabut, jadi sebetulnya pandemi ini sudah boleh dibilang selesai. Ya, masih ada yang sakit-sakit, tapi sangat tidak berarti sebetulnya. Sudah kayak flu biasa, saudara-saudara. Dan saya juga mendorong sekali lagi, ini sebetulnya dalam 4 hari terakhir ini gereja kami juga mengadakan doa malam, doa puasa selama 4 hari berturut-turut dan on-site, dan cukup mengejutkan. Yang hadir banyak gitu ya, 120 lebih. Tidak pernah terjadi sebelumnya gitu, doa malam di gereja LDC itu segitu ramenya gitu. Rupanya jemaat itu punya kerinduan, dan memang dengan adanya onsite kita ketemu dan berdoa bersama-sama itu memang akan jauh lebih memuaskan lah gitu. Jadi saya dorong Ibu Maria juga dan teman-teman yang di GAP Rehoboth, ayo cepetan onsite. Nanti kalau saya berikutnya kalau datang lagi kalau harus melayani lagi, saya kepingin datang ke Bintoro sana ya. Tidak apa-apa, tak belani. Kalau bisa ketemu langsung akan lebih baik. Baik, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita menghadapi tahun 2023. Ya, tentunya saudara sudah mendengar tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit katanya, tahun yang gelap, resesi dan segala macam, saudara-saudara. Tetapi saya ingin dalam firman Tuhan malam ini bahwa sebetulnya bukan soal situasi yang sulitnya, tetapi adalah bagaimana kita itu menjadi lebih kuat, saudara-saudara. Kita itu tidak bisa mengendalikan situasi, ya. Kita tidak bisa mengendalikan situasi, masa depan itu jadinya kayak apa, tidak ada yang tahu. Dan sejujurnya tidak ada yang bisa mengendalikan. Apakah tahun ini pasti terjadi resesi? Kita nggak tahu. Ya, kalau saya tanya para kaum usahawan, orang-orang yang ngerti tentang keuangan, mereka bilang 2023 ini tahun yang gelap. Kenapa gelap? Karena mereka tidak bisa membuat proyeksi. Jadi rupanya para ahli keuangan, orang-orang yang bergelut dalam bisnis investasi dan segala macam, mereka tuh biasanya bisa membuat sebuah ramalan, sebuah proyeksi berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka bisa memperkirakan mau naik berapa, mau target berapa, kenaikan sekian persen, mereka bisa targetkan. Tapi itu tahun 2023 itu semua gelap gitu. Mungkin karena sudah 3 tahun dihajar pandemi, jadi tidak seorang pun akhirnya bisa punya satu keyakinan yang cukup, punya satu data yang cukup untuk bisa membuat sebuah proyeksi ke depan. Itu sebabnya mereka mengatakan tahun ini tahun yang gelap. Apakah pasti resesi? Belum tentu katanya. Jadi sebetulnya sebagai anak Tuhan kita lebih baik optimis saja, dia bilang begitu. Saya juga percaya hal yang sama, saudara-saudaraku. Kita tidak bisa mengendalikan situasi, kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjadikan diri kita itu lebih kuat, lebih dewasa, lebih berakar. Itu tanggung jawab kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengendalikan arah ke depan ini mau apa, tapi kita bisa memastikan bahwa sebesar apapun masalah yang harus kita hadapi, kita bisa bertumbuh lebih kuat. Sebab itu saya ingin bacakan kepada setiap saudara satu bacaan, satu kisah, bukan kisah lah, satu peristiwa di mana Yosua itu akan segera memasuki tanah perjanjian. Ya, saya akan bacakan dari kitab Yosua pasal yang pertama, dari ayat yang ke-2. Yosua pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan. Yosua pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini,
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kita baca Yosua khususnya, firman tentang berkali-kali sudah Tuhan itu ngomong ke Yosua. Nah, kalau kita baca kitab Ulangan pasal yang terakhir, perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu, ini be strong and be courageous, ini itu diulang-ulang terus, saudara-saudara. Memang saya kalau menempatkan diri sebagai Yosua, ya saya sangat memerlukan ini. Kenapa? Karena Yosua itu bukan Musa. Ya, Yosua sebagai penerus Musa itu punya beban mental yang sangat berat. Karena dialah yang harus memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, di mana Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin. Ya, kita tahu ceritanya. Kalau kita pikirkan lebih enteng mana, lebih mudah mana, saudara-saudara, memimpin bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, atau memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ya, memang tidak bisa dibandingkan ya, tetapi dalam 40 tahun itu bangsa Israel mungkin mereka cuma belajar untuk mengikuti Tuhan saja. Mereka dipelihara, mereka mereka cukup bersabar gitu, 40 tahun mereka berjalan dan mereka cuma berperang sekali-sekali saja. Tetapi kali ini mereka harus menghadapi satu pertempuran yang terhebat sepanjang sejarah hidup mereka, di mana mereka sebetulnya bukan bangsa yang kuat secara militer sebetulnya. Mereka itu bangsa yang mengembara selama 40 tahun di padang gurun, nomaden aja. Dan di depan mereka ada satu tanah, satu wilayah yang sangat luas, yang dihuni oleh para raksasa. Yang 40 tahun yang lalu sudah sempat, orang Israel itu sempat mencapai batas tanah itu, dan Musa menyuruh 12 pengintai dan 10 kembali dengan berita yang sangat melemahkan, karena memang tantangannya begitu berat. Dan satu hal lagi, saudara-saudaraku, orang-orang yang di Kanaan, mereka sudah mendengar bahwa Israel itu akan menyerbu Kanaan. Ya, jadi kalau saudara lihat bahwa ini sudah bukan rahasia lagi. Jadi orang-orang Kanaan juga sudah siap perang, saudara-saudara. Itu sebabnya Yosua sangat perlu dikuatkan. Izinkan saya untuk mengidentifikasi apa yang dihadapi Yosua dengan apa yang harus kita hadapi di tahun 2023. Satu wilayah yang belum terpetakan, saudara-saudara, ya, belum ada mappingnya, belum ada proyeksinya. Kita tidak bisa memetakan dengan jelas 2023 ini akan terjadi apa. Ya, apalagi 2024. Ya, nanti pemilu, kayak konon sudah ada skenario keributan lah, segala macam lah. Jadi betul-betul uncharted gitu, tidak terpetakan areanya. Sama seperti Yosua memasuki tanah Kanaan, dia menyadari dia harus berperang, dia harus merebut tanah itu, saudara-saudaraku, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan cuma sulit, tapi mustahil sebetulnya melihat kekuatan Israel dan dibandingkan dengan kekuatan seluruh wilayah Kanaan, saudara-saudara. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu mengatakan pada Yosua untuk dikatakan seperti aku janjikan kepada Musa, kata Tuhan. Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan kemudian kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka
untuk diberikan kepada mereka. Terus, saudaraku, yang pertama itu begini, kita perlu menguatkan diri kita di dalam janji Tuhan. Tuhan itu sudah berjanji kepada Israel bahwa Dia akan memberikan tanah itu. Cuma satu hal tentang janji Tuhan yang saudara harus tahu, bahwa janji Tuhan itu tidak akan diberikan seperti kayak dijatuhkan dari langit gitu. Setiap janji Tuhan itu harus diperjuangkan, saudara-saudara. Setiap janji Tuhan itu harus diperjuangkan dengan tekad, dengan keberanian, dengan ketekunan. Tanpa keberanian, tanpa satu keputusan untuk melangkah, janji Tuhan itu tidak akan terjadi. Jadi banyak orang Kristen mungkin ya, mereka tidak menyadari bahwa walaupun janji Tuhan itu mau menggenapi janjinya, tapi kita itu selalu punya bagian, saudara. Selalu ada peran kita. Jadi ada satu ungkapan yang saya suka, saudara-saudaraku, yang mengatakan begini, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mampu. Gitu. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mampu. Jadi saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen dalam hidupnya, walaupun mereka memiliki firman Tuhan, memiliki janji Tuhan, tetapi entah kenapa mereka sepertinya tidak bisa menikmati sepenuhnya janji-janji Tuhan itu. Mungkin mereka bersikap pasif. Mereka pikir kalau Tuhan janji, ya pasti dipenuhi. Tanpa kita harus berbuat apa-apa, saudara-saudara. Ini salah besar. Kesalahan besar itu. Ya, jadi Tuhan selalu minta bahwa kuatkan teguhkan hatimu, lakukan bagianmu, berperanglah begitu, beranikan dirimu. Kamu harus menjadi sangat berani. You have to be very courageous di ayat yang ke-7. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, dalam bahasa Inggrisnya itu only be strong and very courageous. Kamu harus sangat berani gitu. Harus sangat berani. Jadi kombinasi antara janji Tuhan dengan keberanian, dengan keputusan dengan perjuangan, saudara-saudara. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kan saudara-saudaraku, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dua kaki, dua aspek. Yang pertama itu pekerjaan Allah, janji Allah, kebaikan Allah, dan yang kedua itu saudara-saudaraku adalah peran kita, gitu. Bagian kita. Saudara kalau cermati di Alkitab ya, Allah itu hampir tidak pernah, secara umum ya, Allah itu tidak pernah membuat satu hal pun, mujizat macam apapun, di mana tidak ada keterlibatan manusia di dalamnya, kecuali penciptaan. Saudara lihat bahwa waktu Musa membelah laut, Allah menyuruh, acungkan tongkatmu. Gitu. Sebetulnya kalau Musa tidak perlu mengacungkan tongkatnya, yang belah laut itu bukan tongkatnya Musa, yang belah laut itu Allah. Tetapi selalu ada tindakan iman. Gitu. Acungkan tongkat, baru laut terbelah. Pukulkan tongkatmu di batu, air keluar air, saudara-saudara. Batunya keluar air. Saudara kan melihat bahwa dalam seluruh Alkitab, secara umum, Allah tidak pernah bekerja di luar peran serta manusia. Ini luar biasanya. Ini kebenaran yang harus selalu kita ingat, saudara-saudara. Dunia itu diserahkan kepada manusia sebetulnya. Adam dan Hawa waktu Allah menciptakan manusia dikatakan penuhi bumi, taklukkan itu. Bumi ini tanggung jawabmu. Di mana Allah itu tidak akan melakukan apapun di dunia ini kalau manusianya itu tidak terlibat, saudara-saudara. Jadi saudara harus punya satu gambaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal yang natural maupun yang supernatural, dua-duanya terjadi karena Allah yang bertindak dan saudara yang terlibat. Tidak akan Allah itu bertindak tanpa saudara. Tidak akan terjadi apa-apa kalau saudara cuma menunggu. Gitu. Paling tidak saudara harus berdoa dan percaya dan do something, melakukan sesuatu. Kita mungkin diajari tentang anugerah. Oh, semua itu Tuhan yang kerjakan. Betul, semua Tuhan yang kerjakan, tapi sekali lagi tanpa keterlibatan saudara, Tuhan tidak mau. Jadi itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dikatakan berkali-kali, be strong and courageous. Be strong and courageous. Kenapa? Di depanmu ada pertempuran yang luar biasa berat. Allah mengatakan,
setiap tanah yang kau injak akan kuberikan kepada kamu. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama 2023, saudara-saudara. Bisa nggak kita mengklaim janji Tuhan di 2023? Bisa lah. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak kurang kuasanya. Apakah 2023 kita tidak bisa mengalami breakthrough? Bisa. 2023 menjadi tahun mujizat. Amin. Kita bisa mengimani banyak hal di tahun ini. Tapi sekali lagi, mungkin tahun ini akan menjadi tahun resesi. Ada banyak PHK masalah di mana-mana. Ada banyak keresahan di mana-mana. Tetapi sekali lagi, bukan masalah terbesar Yosua itu bukan Kanaan. Masalah terbesar Yosua adalah hatinya, sikapnya, imannya, keberaniannya, kekuatan jiwanya, saudara-saudara. Makanya Tuhan berkali-kali, Yosua, aku tidak akan menguatkan engkau, gitu. Kamu yang harus menjadi kuat. Nangkep ya. Tuhan sebenarnya mengatakan bukan bagianku Yosua untuk membuat kamu menjadi kuat dan teguh hati, gitu. Kamu yang harus menguatkan dan memberanikan dirimu. Itu bukan bagianku. Bagianku buka jalan, tapi bagianmu adalah kamu bertindak dengan kuat. Dan kemudian dikatakan, aku menyertai Musa, dikatakan, ya. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Yang pertama, Yosua itu kuat dalam janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengatakan, kamu tuh kuatlah karena apa? Aku menyertai engkau. Saudara-saudara, tanpa Allah kita tidak mampu, tanpa kita Allah tidak mau. Saudara, dari ungkapan ini kita bisa melihat satu kebenaran. Manusia itu tidak pernah dirancang untuk berjuang sendirian, memang. Jadi milikilah satu pengertian ini, bahwa sekali lagi semua yang terjadi dalam hidup Anda itu sebetulnya adalah kolaborasi antara kita dengan Allah, saudara. Allah menyertai kita, dan kita bersama-sama dengan Tuhan ini, kita mengerjakan segala sesuatu. Bahkan kita menjalani hari-hari kita itu tidak pernah dan tidak boleh sendirian sebetulnya. Nah, ini yang repot, karena saudara-saudara, manusia zaman sekarang ini cenderung untuk menyingkirkan Tuhan. Kita baru mikir Tuhan itu kalau minggu, atau kalau doa malam, baru nyembah Tuhan, mikir Tuhan. Begitu minggu selesai, ibadah selesai, kita langsung mikir mau makan di mana, mau apa, Senin, Selasa, Rabu, kita mungkin saat duduk sebentar, tapi dalam sepanjang hari, saudara-saudaraku, kita tidak menyadari, gitu. Kita tidak acknowledging, kita tidak mengakui penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya ini punya gambaran begini, bahwa sebetulnya sebenarnya itu begini, Tuhan itu tidak jauh kok. Saya pernah sharing kepada saudara, Allah di sorga itu udara ini loh. Bapa di sorga itu menyatakan kedekatan. Bahwa kita itu sebetulnya tidak terpisah dari kasih Allah. Mazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kan? Ya kan, katanya begitu. Aku pergi ke puncak gunung, aku masuk ke lembah paling dalam, engkau ada di situ. Kita ini ada di dalam Dia sebetulnya. Dalam Kisah Rasul pasal 17 dikatakan di dalam Tuhan, dalam Dia, kita ini bergerak, kita hidup, kita ada. Jadi Allah itu melingkupi kehidupan kita. Tidak jauh sebetulnya. Tetapi Allah itu adalah satu pribadi. Coba saudara bayangkan begini. Misalnya, saya mengatakan, misalnya Bu Maria, ya sebagai Tuhan. Bu Maria ngomong sama saya, Agus, saya akan barengi kamu setiap saat. Misalnya begitu. Saya akan menyertai kamu setiap saat. Saya bilang, oh terima kasih Bu Maria. Saya senang sekali. Terus kemudian Bu Maria hadir dalam hidup saya. Tetapi coba saudara bayangkan, dari pagi Bu Maria itu selalu bersama dengan saya, tapi saya itu tidak pernah menoleh ke dia, tidak pernah nyopo, tidak pernah ngajak ngomong. Saya bertindak, saya kerja sibuk dan segala macam, dan seolah-olah dia tidak ada. Saya abaikan dia. Saya mungkin memanggil Bu Maria pagi-pagi misalnya. Oh terima kasih penyertaanmu Ibu Maria. Tapi setelah itu saya kemudian melupakan dia sepenuhnya. Saya melupakan Bu Maria sepenuhnya, dan dalam sehari itu saya bisa maki-maki orang, bisa marah-marah, bisa stres, bisa apa. Bertindak sama sekali tidak address, tidak melibatkan. Gitu. Nah kalau Bu Maria diperlakukan seperti itu, apa yang dia lakukan? Ya dia bilang, Gus, ya saya tak pergi dulu ya, gitu. Nggak dianggap soalnya, betul? Nggak dianggap.
Makanya saudara-saudaraku, salah satu kunci rahasia penyertaan Tuhan itu begini. Saudara harus menyadari bahwa kalau Yesus itu menyertai saudara, maka biasakan. Saya lakukan itu, biasakan setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat gitu. Setiap kali saudara ingat sesuatu, biasakan saudara itu manggil dia, Tuhan Yesus kau baik. Ya, waktu saudara sibuk, misalnya saudara kerja dan segala macam, saudara sedang, terus tiba-tiba saudara misalnya ada apa gitu ya, terus langsung Tuhan, thank you, terima kasih sudah barengi aku, sudah menyertai aku, kau baik, terpujilah namamu. Cukup, habis saudara kerja lagi. Habis itu saudara kalau misalnya punya waktu luang sedikit aja, langsung ingat Tuhan. Saya ini saudara-saudaraku biasanya ya, saya ini kalau punya waktu luang sedikit, saya main game di HP, saudara-saudara. Ya kan, kalau sudah ngecek-ngecek WA, sudah tidak ada yang perlu dia dilakukan, saya biasanya main-main game di HP atau lihat-lihat sosial media. Terus terakhir Tuhan ngomong, mau enggak kamu, daripada kamu main di HP, ayo ngobrol. Gitu. Dan saya iya. Saya hitung-hitung dalam sehari, saya bisa curi-curi kesempatan main di HP itu cukup sering, saudara. Kadang-kadang kalau ada berita yang menarik, saya bisa spend time cukup lama untuk bersosial media, lihat komentar. Dan akhirnya saya ambil keputusan, daripada saya main, setiap kali saya punya waktu luang, setiap kali saya mau ngambil HP untuk main, saya ambil keputusan itu sebagai pengingat bagi saya untuk ayo nyopo Tuhan. Ini praktikal banget bagi saya, simple, bukan sesuatu yang sulit. Saya cuma akhirnya apa saudara-saudaraku, saya betul-betul tidak main HP lagi akhirnya. Jadi kalau ada waktu luang sedikit gitu ya, saya katakan Tuhan, Bapa di surga, dikuduskan namamu. Tuhan, biarlah hari ini memuliakan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan. Saya terus melatih diri saya. Dan saudara tahu, beda, saudara. Beda. Karena apa? Tuhan tuh kalau dianggap, mohon maaf ya, mungkin kita agak terlalu berani. Tapi kalau kita itu selalu bersikap bahwa dia itu ada bersama dengan kita, saya beritahu, dia ada bersama dengan saudara. Dan kalau sudah ada penyertaan begitu, saya kasih tahu, tidak ada yang perlu saudara takutkan. Mau takut gimana? Yesus di sebelahmu. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan tumbuhkan hatimu seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. 2023, saudara-saudaraku, mari kita ambil keputusan. Tantangan boleh banyak. Mau apa aja boleh terjadi. Satu hal yang bisa kita lakukan, kita bisa memastikan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan mau menyertai kita? Saya jawab, tentu saja, saudara-saudara. Masalahnya itu pertanyaannya, saudara mau nggak disertai Tuhan? Itu aja. Mau nggak saudara itu nganggap dia ada di sebelah saudara setiap saat? Kan ada lagunya itu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Kalau bisa 1 jam sekali panggil Tuhan, panggil. Sudah nih, bukan berarti saudara itu doa 6 jam, 8 jam sehari. Tidak, saudara-saudara. Ya, penyertaan Tuhan yang real itu adalah terjadi dalam keseharian rutinitas saudara. Tidak banyak orang dipanggil untuk berdoa 6 jam sehari. Tidak banyak, saudara-saudara. Kecuali kalau saudara retreat, gitu ya. Sengaja menyediakan waktu, tidak apa-apa doa 6 jam. Tapi kalau hari-hari doa 6 jam, saudara nggak kerja, ya susah, saudara-saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang gini loh, apapun kerjaanmu, ayo kita kerja sama-sama. Itu maksudnya penyertaan Tuhan. Saudara kerja sebagai apa? Sebagai manajer, ayo sama-sama dikerjakan. Saudara kerja sebagai apa? Profesimu apa setiap hari? Apakah saudara siswa, sekolah, mahasiswa, apapun. Saat saudara belajar, makan, saudara, kalau saudara bisa ketemu orang, coba dalam hati doakan, Tuhan, aku berdoa untuk orang ini. Gitu. Belajarlah untuk betul-betul bersikap dan berlaku bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai saudara. Itu aja. Dan kalau saudara bisa mendisiplin diri saudara untuk terus memanggil dia, mengakui dia, addressing him, panggil dia. Saudara kan menjumpai bahwa betul-betul tidak ada yang mustahil, saudara. Dikatakan tidak akan ada yang bertahan melawan engkau, kata Tuhan begitu. Dan ini yang saya betul-betul rindukan. Sudah beberapa minggu ini saya betul-betul Tuhan, saya mau. Saya kepingin, bagi saya begini, tidak ada yang lebih berharga daripada penyertaan Tuhan. Memang, saudara-saudara, kalau saudara itu betul-betul menyadari Tuhan ada di sebelahmu, memang secara daging memang tidak enak.
Saudara mau marah, mau maki orang, sungkan, Tuhan ada. Ya toh. Saudara mau mikir jelek, aduh, nggak enak, Tuhan tuh ada. Ya sama lah, saya sebagai seorang pendeta, kalau saya itu pas makan sama jemaat misalnya, ada jemaat yang kebiasaannya meso-meso misalnya. Wah, kalau ada saya tidak berani meso. Ya toh, sungkan sama Pak Agus. Sungkan gitu. Kenapa Pak? Ada pendeta. Lah kalau ada Tuhan gimana? Lebih sungkan lagi toh mestinya. Tapi ya kembali lagi, apakah saudara menginginkan hal itu? Yang jelas Tuhan kepingin kok. Saya itu pernah merenungkan begini, saudara-saudara. Tuhan tuh tiap di sorga tuh mikirin apa? Tuhan tuh kan bisa berpikir. Kira-kira di sorga itu apa yang Tuhan pikirkan? Ada satu lagu yang seperti ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Saya mikir ya. Jangan-jangan ya, yang Tuhan pikirkan itu kita, saudara. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Waktu saya merenungkan, saya kepingin nangis, Tuhan, Engkau tuh memikirkan aku ini siapa? Sedangkan aku tuh tidak pernah memikirkan Tuhan. Ya enggak? Kita tuh loh, boro-boro ya kan, mikirin Tuhan. Kan. Kita nih kadang-kadang ya wis dipikir itu kepentingan diri sendiri, keinginan kita, kekhawatiran kita, saudara-saudara. Kolose 3 mengatakan, kalau engkau dibandingkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah apa yang ada dalam Tuhan. Arahkan pikiranmu kayak kompas, terus mengarah pada Tuhan. Sadari, panggil dia. Akui kehadirannya. Minta Tuhan sertai aku. Setiap saat. Tidak cukup 1 kali sehari, 2 kali sehari. Tidak cukup, saudara-saudara. Sama seperti gambaran. Kalau saudara itu barengi orang, dan orang itu tidak anggap saudara dalam seharian, saudara yang males lah. Dan saudara harus tahu Tuhan ini pribadi yang terhormat, saudara. Kalau dia merasa nggak dibutuhkan, dia pergi. Dia bukan tidak mau menyertai saudara, loh, bukan. Tapi kalau dalam keseharian saudara sikap dan kondisi hatimu itu mengabaikan Tuhan, dia pergi, saudara. Nah, sebab itu banyak orang Kristen waktu semua baik, mereka tuh mengabaikan Tuhan. Begitu ada masalah gede, mereka bingung mencari Tuhan. Tapi masalahnya mereka tidak lagi terbiasa dalam penyertaan Tuhan, dan mereka tidak lagi tahu bagaimana caranya memanggil Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana berdoa dan meminta. Kenapa? Mereka tidak pernah lakukan itu. Mereka tidak biasa. Tapi kalau setiap hari saudara panggil Tuhan, Tuhan sertai aku. Tuhan kasih aku ide. Tuhan, aku mau ketemu orang ini. Tuhan kasih aku kemurahan. Ini customer baru Tuhan. Semoga dia terus panggil Tuhan, terus terlibatkan Tuhan, terus libatkan Tuhan. Banyak orang berpikir ya soal kerjaan itu Tuhan melok-melok Pak. Siapa bilang? Ayo, siapa yang ngajari saudara bahwa dalam bisnis saudara Tuhan itu tidak tahu apa-apa? Tuhan tuh tahu, dia tahu bagaimana menjalankan bisnis Anda. Dia tahu kok. Dia tahu. Saudara kalau lihat ya, cara Yosua masuk Kanaan itu beda-beda. Yang pertama Yeriko. Tuhan bilang kelilingi 7 kali, tidak boleh bersuara. Tabut Allah dibawa. Nanti hari ke-7 kelilingi 7 kali. Dan setelah itu berseru, tiup trompet katanya. Temboknya roboh. Itu Yeriko. Setelah Yeriko Ai. Kota Ai. Kota Ai ini lumayan kuat juga dan langsung kalah karena ada orang yang melanggar firman Tuhan. Begitu orang itu ketahuan akan dihukum mati, kemudian Tuhan menyuruh Yosua menyerbu Ai. Dan caranya bukan dikelilingi, saudara. Caranya pakai strategi. Kamu harus bagi 2 pasukanmu dan begini dan begitu. Saudara melihat bahwa penaklukan Kanaan itu cara Tuhan beda-beda. Jadi dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudaraku, keberhasilan yang Anda peroleh itu tidak bisa ditiru. Saya ini kadang-kadang mikir ya, kita ini kan belajar bisnis, belajar kepemimpinan dari mana? Dari pengalaman orang-orang, ya enggak? Oh, perusahaan A menjadi sukses karena mereka melakukan 1, 2, 3, 4. Oh, gereja ini sukses karena mereka melakukan ini. Coba tiruan. Belum tentu. Karena setiap strategi, setiap kesuksesan itu dalam Tuhan itu sebuah kolaborasi. Dan caranya bisa beda-beda. Jadi yang penting bukan bagaimana caranya, yang penting adalah memastikan bahwa Tuhan menyertai Anda, itu aja. Dan kemudian Tuhan mengatakan begini, yang di ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh.
Only be strong and very courageous, dan dikatakan ini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah ini bilang, Tuhan bilang hati-hatilah, ya berhati-hati sesuai firman Allah. Tadi saya ngomong tentang penyertaan Tuhan dan di mana kita itu mengakui kehadiran Tuhan. Berikutnya adalah saudara jaga langkah saudara supaya langkah saudara itu tidak nyeleweng, tidak nyimpang. Saya menggambarkan kehidupan saudara-saudara. Tuhan itu menciptakan kehidupan dan dia tuh membuat user manualnya. Dia tuh membuat cara hidup, cara penggunaan. Dan itu diberikan dalam firman-Nya. Banyak orang Kristen bahkan berpikir bahwa oh, susah melakukan firman Tuhan. Ya enggak gampang. Saya tidak setuju, saudara-saudara. Begini loh, saudara kalau beli mesin yang baru, mesin yang canggih, saudara pasti belajar cara menggunakannya. Dan belajar cara menggunakan mesin baru, itu ya sulit pertama. Waduh, bingung. Gimana caranya? Tapi begitu saudara menguasai cara penggunaannya, saudara akan menjumpai bahwa mesin itu mudah digunakan dan hasilnya sangat memuaskan. Coba bayangkan kalau saudara beli mesin baru, terus saudara ngomong gini, aku tahu lah kira-kira ya apa mesin ini. Wis dikira-kira aja. Gitu. Males belajar, males lah menguasai lagi. Wis dikira-kira. Bisa nggak mesin itu jalan? Bisa. Maksimal nggak? Belum tentu. Nggak ada yang pasti. Bisa-bisa rusak mesin itu, saudara-saudara. Nah, kehidupan juga seperti itu. Kita sering mengatakan bahwa kehidupan itu tidak pasti, Pak. Segala sesuatu bisa terjadi. Betul. Tetapi sekali lagi, ada sebuah cara hidup, ada sebuah cara menjalani hidup, yang dimana kalau saudara lakukan itu, Anda tidak mungkin gagal. Anda tidak mungkin gagal, saya katakan. Tidak mungkin gagal. Berkali-kali Alkitab ngomong kok di Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya itu hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat siang dan malam, memperkatakan, menghafal Taurat itu. Menghafal firman itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan layu, selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dilakukannya itu akan berhasil. Ini janji Tuhan dan saudara-saudaraku, walaupun Tuhan menyertai kita, tapi kalau saudara hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan realita kehidupan, saudara tidak bisa mendapatkan manfaat, saudara tidak bisa memanfaatkan gitu hidup itu. Contoh ya, anggaplah saya ngomong tentang listrik, saya punya ilustrasi tentang sistem listrik di rumah saudara. Saudara kalau mau menggunakan listrik di rumah, listrik itu sebuah realitas, sebuah keberadaan di mana saudara percaya, tidak percaya, tahu nggak tahu, listrik itu ada, tersedia. Dan ada caranya untuk menggunakan itu. Kalau saudara menggunakan listrik tidak sesuai caranya, satu, saudara tidak akan mendapat manfaat. Yang kedua, saudara bisa celaka. Ya kan? Saudara bisa kesetrum, bisa mati malah saudara-saudara. Kalau saudara tidak mau belajar cara menggunakan listrik dengan benar, saudara, Anda tidak bisa memanfaatkan itu sebesar apapun, sehebat apapun. Tapi kalau saudara menguasai aturannya, menguasai caranya yang sederhana itu, maka saudara bisa memanfaatkan sistem kelistrikan di rumah itu dengan maksimal. Saudara bisa menyalakan AC, nyalakan lampu, charging baterai, dan segala macam, saudara. Nonton TV. Kerajaan sorga itu seperti itu sebetulnya. Kerajaan sorga itu yang disediakan Allah itu seperti sebuah sistem di mana saudara itu hidup di dalamnya, dan ada sebuah cara hidup di mana dengan cara hidup yang tepat, kerajaan sorga itu menjadi milik saudara. Saudara bisa meminta kerajaan sorga itu datang dalam hidup saudara. Datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Saudara bisa menikmati fasilitas itu. Saudara bisa menarik power. Saudara bisa menggunakan kuasa yang terbatas itu untuk melakukan, untuk mencapai apa yang saudara rindukan. Bisa, saudara-saudara. Masalahnya adalah apakah saudara menggunakannya dengan cara yang tepat.
Dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi, katanya. Kata beruntung ini menarik, saudara-saudara. Bukan beruntung secara kebetulan. Saya tidak percaya begini ya, bahwa saya tidak percaya gini, orang bisa berhasil karena beruntung, karena hoki. Saya tidak percaya, sorry. Hoki yang bersifat random, saya tidak percaya. Sekali-sekali orang bisa beruntung kalau misalnya ikut undian, ya kan, dari berapa suara ada satu pemenang, ya pasti ada yang menang toh, yang menang ini orang beruntung. Tapi prosper itu beda. Prosper itu bicara masalah berhasil, beruntung juga. Dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat ya, kata-kata prosper, kata beruntung ini, supaya engkau beruntung, so that you can be prosperous, prosper ini ya. Bahasa Ibrani-nya itu sakal. Sakal itu memiliki arti apa? Menarik, kata-kata prosper ini dalam bahasa Ibrani-nya itu punya arti satu, prudent, berhati-hati. Berhati-hati, cermat, tidak sembarangan. Yang kedua itu wise, bijak. Jadi berhati-hati, bijaksana, dan kemudian understanding, pengertian. Baru setelah kata berikutnya itu prosper, beruntung. Jadi saudara-saudaraku, keberhasilan itu tidak pernah terjadi karena keberuntungan. Keberhasilan terjadi dari mana? Kehati-hatian. Hati-hati, ikuti jalan Tuhan. Apakah kalau apa namanya? Dan kata-kata prosper itu tidak hanya berbicara masalah finansial, mohon maaf. Orang bisa kaya tanpa Tuhan, bisa, saudara-saudara, bisa-bisa aja. Tapi kehidupan yang prosper, kehidupan yang betul-betul diberkati, itu jauh lebih daripada kekayaan. Ada banyak orang kaya dan tidak bisa menikmati kekayaannya. Bagi saya lebih memilih prosper ini. Saya lebih memilih sakal ini daripada sekedar menjadi kaya. Prosper itu artinya saudara tidak berkekurangan segala yang baik. Gitu. Prosper itu seperti kehidupan di Mazmur 23. Kita dibaringkan pada rumput yang hijau, berbaring di air yang di air yang tenang. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita, tidak takut bahaya, kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti aku selama-lamanya, Tuhan menuntun kita dalam jalan kebenarannya oleh karena namanya. Itulah kehidupan yang prosper, tidak berkekurangan, tidak ada khawatir, tidak ada kecemasan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Yang ada itu apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Yang ada itu adalah penyertaan Tuhan, doa yang dijawab, yang ada itu ketentraman, saudara-saudaraku. Mau tahun sulit, tahun apapun, hati itu tenang, gitu. Itu prosper. Dan tidak berkekurangan, saudara-saudara. Tidak pernah kurang. Tidak bingung lompat sana lompat sini untuk cari uang, tidak. Tidak bekerja keras mati-matian demi untuk uang, tidak, saudara-saudara. Prosper itu bagi saya kehidupan yang diinginkan setiap orang sebetulnya, kehidupan yang prosper. Tetapi itu dicapai sekali lagi dengan mengikuti aturan. Saya suka menggambarkan juga dengan pertandingan olahraga sepak bola. Kita mengatakan bahwa seorang olahragawan akan mendapat juara kalau dia bertanding menurut aturan. Saudara-saudara, ada banyak orang mungkin sudah berpikir, aduh, hukum gitu. Kita tidak hidup di bawah hukum, ya, kita hidup di bawah anugerah. Saudara jangan salah ya. Hukum Allah itu tidak pernah ditiadakan. Yesus bilang, aku tidak meniadakan hukum Taurat, aku menggenapinya. Menggenapi hukum itu seperti apa? Gini loh, saudara. Kayak orang main sepak bola. Saudara kalau barusan beberapa waktu yang lalu kita akan lihat Piala Dunia. Kita lihat permainan Piala Dunia itu kan luar biasa. Orang main sepak bola itu harus hafal aturan. Ya, atau aturan permainan. Awal-awal kita belajar sepak bola, kita harus menghafal. Harus tahu, tidak boleh jegal, tidak boleh offside. Gawang cuma satu, bola cuma satu. Masing-masing punya peran, aturan mainnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau ada peluit panjang artinya apa, peluit pendek artinya apa. Waktunya berapa menit, semua ada aturan. Tetapi waktu saudara main bola, saudara tidak bermain dengan menghafal peraturan itu. Tidak bisa main, saudara. Tidak boleh, tidak bisa. Peraturan itu saudara genapi, saudara masuk ke dalam hati saudara. Sehingga pada saat Anda bermain, Anda itu bermain dalam aturan, tapi sekaligus Anda bermain dalam kebebasan. Anggap ya. Tanpa aturan, semua boleh, anugerah. Yang terjadi itu kekacauan. Kalau saudara kayak sepak bola, udah pakai aturan, wis.
Semua boleh. Bolanya nggak usah 1, bola 5. Gitu. Semua boleh nyerang. Yang terjadi itu kekacauan. Malah nggak bebas. Gitu. Orang bilang, oh, firman Tuhan itu membatasi banget. Salah. Siapa bilang firman Tuhan membatasi? Firman Tuhan itu memerdekakan saudara. Sama seperti orang yang main bola, tepat seperti aturan mainnya, orang itu akan bermain dengan bebas. Bebas, saudara-saudara. Bebas dan enak dilihat. Ya enggak? Kita yang lihat juga senang, dan yang main juga senang, saudara-saudara. Apakah berarti kalau bermain dalam aturan semuanya akan jadi gampang? Enggak juga. Saya tidak pernah mengatakan bahwa dalam Tuhan, ikut Tuhan, hidup jadi gampang. Itu salah besar. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, saudara bisa cedera. Dalam pertandingan sepak bola, saudara bisa kehabisan napas. Dalam pertandingan sepak bola, meskipun saudara mengikuti aturan dengan sangat hati-hati, saudara bisa ditabrak orang. Saudara bisa gagal membuat gol. Tapi satu hal, saudara-saudara, semua hal yang buruk itu tidak membuat saudara itu kapok main sepak bola. Justru kalau saudara disuruh main lagi, saudara pasti mau. Hidup itu seperti itu. Saudara itu hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Saudara dengan hati-hati menerapkan hukum Tuhan, saudara akan menjumpai bahwa hukum-hukum Tuhan itu membuat hidup itu bisa dinikmati. Nangkep ya? Hukum-hukum Tuhan itu membuat saudara itu bisa menikmati hidup ini semaksimal mungkin. Seperti seorang pemain bola yang menikmati permainan sepak bolanya. Memang waktu saudara bertanding, saudara sungguh-sungguh berperang dalam hidup ini, capek. Dijegal orang, ditabrak orang, disakiti orang. Ya kan? Saudara harus tetap sportif. Kalau pertandingan sepak bola, saudara dijegal orang, mau saudara tinju orang, kan tidak boleh, saudara. Anda harus sabar. Bisa patah kaki, bisa kaki patah, bisa terjadi berbagai macam kecelakaan. Tapi sekali lagi, bagi si pemain itu, semua kecelakaan itu tidak akan menghentikan dia untuk main sepak bola di pertandingan berikutnya. Kenapa? Dia menikmati permainan itu. Kenapa dia menikmati permainan itu? Karena dia bermain sesuai dengan aturan main. Jadi waktu Allah mengatakan kepada Yosua, bertindaklah hati-hati. Allah itu sudah mengatakan, Yosua, kemenanganmu itu ditentukan oleh itu. Kalau kamu tidak bertindak sesuai dengan ini, satu, kamu kehilangan penyertaanku. Ya Tuhan ya tidak senang, saudara-saudara, kalau kemudian dia menyertai kita, tapi kita mungkin manggil dia, tapi dalam perilaku, dalam perkataan kita itu betul-betul menyangkali semua aturan main yang dia ciptakan. Ya kan? Di akhir zaman dikatakan ada banyak kedurhakaan dalam bahasa Yunani itu pakai kata anomia, ketiadaan hukum gitu. Semua orang maunya sendiri, sakarape dewe gitu. Semua orang semaunya sendiri. Itu yang menjadi sumber kehancuran di mana-mana. Semaunya sendiri. Tidak mau ikut aturan, tidak mau ikut hukum-hukumnya Allah. Jadi berbahaya sekali kalau kita mikir, oh kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Nah, kalau hukum itu saudara tidak masukkan dalam hati, saudara cuma hafalkan di kepala saudara akhirnya cuma menjadi kritikus, komentator saja. Anda tidak bermain. Karena kalau Anda tidak memasukkan hukum pertandingan dalam hati saudara tidak bisa main. Mau lari takut dijegal. Mau ini takut begini, takut ini. Fokus untuk tidak buat kesalahan. Gitu. Mana bisa orang main sepak bola dengan fokus untuk tidak berbuat salah? Tidak bisa. Fokusnya apa? Bikin gol. Fokusnya apa? Menang, saudara-saudara. Fokusnya itu bukan gimana caranya tidak melanggar aturan, bukan. Kalau saudara berfokus pada hidup yang tidak melanggar aturan, saudara akan tersiksa, tidak bisa main, tidak bisa jalan hidup Anda. Dan jadi munafik akhirnya, jadi kritikus, jadi hakim, jadi komentator. Saudara tidak akan berani main kok. Tidak berani terjun di pertandingan. Kenapa? Kan saudara tahu dalam pertandingan itu tidak gampang. Gitu. Tapi begitu hukum Allah itu masuk dalam hati saudara, seperti kata firman Tuhan, itu diukir dalam hati kita, saudara-saudaraku, maka Anda bisa melihat kehidupan sebagai sebuah pertandingan yang berat, di mana kita harus berjeri lelah setengah mati, tapi nikmat, gitu, tapi menyenangkan. Anggap ya. Dan kita akan menjumpai bahwa saudara-saudara,
apapun hasilnya, kadang-kadang kita bisa bikin gol, kadang-kadang kita mungkin draw, kadang-kadang mungkin kita kalah, ya seolah-olah kalah, tapi tidak masalah. Kenapa? Selama pertandingan itu berjalan, saudara-saudaraku, kita akan menikmati prosesnya itu. Dan saya percaya dalam penyertaan Tuhan, dalam kehati-hatian, ini resep pasti untuk berhasil. Saudara mengatakan, oh, tidak pasti, Pak. Tidak ada yang pasti. Saya katakan, dalam kerajaan surga, semua pasti sebetulnya. Tuhan tuh mau kita berhasil. Saudara, kita pikir sederhana aja. Saudara kalau punya anak, ada nggak orang tua yang berharap anaknya nggak berhasil? Coba. Ada nggak orang tua yang berharap anaknya jangan berhasil? Tidak ada, saudara-saudara. Saya percaya dalam pikiran Tuhan, kalau Tuhan memikirkan kita, Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita prosper. Tuhan mau kita tuh berhasil dan beruntung. Tuhan mau kehidupan kita itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang penuh sukacita dan memuliakan Dia. Bukan kehidupan yang gampang. Tuhan tidak pernah menciptakan hidup yang gampang. Tidak. Hidup gampang itu akan menghancurkan saudara. Ya, kemudahan itu menghancurkan saudara. Jadi jangan pernah punya mentalitas hidup minta gampang. Jangan. Hidup menurut saya ada sulitnya. Harus ada masa-masa sukar, tapi juga ada masa-masa enak. Ada naik, ada turun. Tidak masalah. Tetapi semuanya itu kita jalani bersama-sama dengan Tuhan dan kita belajar memperkatakan. Makanya saya ingin mendorong saudara untuk cobalah menghafal. Gitu. Hafalkan firman Tuhan. Bukan sistem, mohon maaf, ada orang suka menghafal ayat emas. Boleh. Tapi saya dorong saudara, jangan menghafal satu ayat. Hafalkan satu bagian, satu perikop. Gitu. Supaya saudara memahami itu bukan sepotong-sepotong, tapi saudara itu bisa menghafal dan memahami satu sudut pandang, satu world view. Firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan ini kayak peta. Nangkap ya? Firman Tuhan ini sebetulnya kayak peta. Peta apa? Peta kehidupan. Saudara mau sukses, ini lewat sini jalannya. Saudara mau gagal, jalannya lewat sini. Saudara mau diberkati Tuhan, lewat ada semua jalan. Petanya itu lengkap. Nah, kalau saudara cuma menghafal satu ayat, itu seperti saudara itu cuma menghafal satu jalan. Aku tahu jalan A ini posisinya di mana. Dan saudara, tapi saudara kalau cuma tahu satu posisi, aku tahu di peta ya, saudara menghafalkan, oh restoran A itu di Jalan Maijen Sungkono misalnya. Tapi kalau saudara tidak melihat lebih luas lagi, saudara juga tidak tahu mau ke Maijen Sungkono lewat mana. Gitu. Anda di mana, Maijen Sungkono di mana, dan mau lewat mana. Anda harus membutuhkan sebuah gambaran yang lebih lengkap tentang peta itu, sehingga waktu Anda mau makan di restoran tersebut, di Maijen Sungkono, saudara paling tidak tahu posisiku di mana sekarang. Oh, aku di sini, dan kalau ke Maijen, lewat ini, belok sini, terus sana, lewat sana, lewat sana. Nah, itu dari peta. Itu firman Tuhan. Dan saudara dikatakan renungkan, pikirkan, hafalkan, ingatkan. Kenapa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati tanpa mikir gitu. Saudara tahu enggak bahwa kehati-hatian tidak bisa terus-menerus dilakukan dengan sengaja. Maksud saya begini, saudara kalau pertama kali saya gambarkan seperti dokter ya. Kalau saudara sekolah dokter terus harus membedah, mengoperasi orang. Operasi pertama, saudara pasti mendedak paru-parunya, ya kan? Mungkin selama saudara mengoperasi jenazah. Satu kali pengalaman pertama saudara operasi, pertama kali saudara harus memotong daging manusia hidup, saya jamin saudara pasti gemeteran. Saudara akan sangat hati-hati. Saudara akan menggunakan seluruh kapasitas mental saudara untuk berhati-hati. Tapi kalau saudara mendisiplinkan diri saudara, membiasakan diri terus-menerus. Satu kali, saudara bisa mengoperasi orang sambil bersiul-siul mungkin, sambil bernyanyi, sambil santai, sambil tetap hati-hati. Kehati-hatian itu sudah menjadi satu dengan karakter saudara. Nah, kekristenan itu harus seperti itu. Anda tidak bisa katakan, jangan, tidak boleh. Tidak bisa. Kalau tidak boleh. Wah, hidup kayak gitu tidak bisa dihidupi. Makanya orang bilang, tidak enak jadi Kristen. Tidak enak soalnya apa? Soalnya kita itu tidak membiasakan diri bekerja dan melangkah dalam aturan itu. Jadi bayangkan seorang dokter bedah yang sudah membedah ratusan kali atau ribuan kali. Setiap kali dia ketemu dengan dia langsung seret tetap hati-hati, dia tidak ceroboh, tapi dia sama sekali tidak
berusaha untuk hati-hati, ngerti ya? Dia tuh kayak otomatis, sudah refleks, sudah biasa, ya seperti itu. Sama dengan orang nyetir. Ayo, Pak Mas, contoh lain. Saudara kalau belajar nyetir pertama, pernah nggak? Ingat nggak? Saudara kalau belajar nyetir pertama kali, noleh spion kanan kiri, ya nggak? Saudara harus mungkin injak kopling, injak gas, ya rem, semua dihafal. Oh ini gas, ini rem, ini rating, ini apa? Saudara belajar, gitu. Tapi belajar begitu tidak bisa terus-terusan. Begitu saudara nyetir terus, selama menyetir berkali-kali, saudara menjumpai waktu saudara mengemudi, saudara melakukan semua prosedur itu dengan kehati-hatian, tapi tanpa mikir, otomatis, nggak mikir apa-apa, itu sudah menyatu dengan diri Anda. Nah, kekristenan itu baru nikmat, baru enak, kalau aturan-aturan hukum Allah itu digenapi, dimasukkan dalam hati kita. Orang seperti itu akan berhasil, selalu akan berhasil. Tidak akan gagal, tidak akan memalukan nama Tuhan, tidak akan susah hidupnya, saudara-saudara. Ya, dia akan mengalami banyak hal dijegal, ya, tapi seperti pertandingan. Dia akan menikmati seluruh prosesnya. Mungkin dia kehabisan napas, mungkin dia kecapean setengah mati. Tapi nanti besok beberapa hari lagi bertanding lagi, mau, saudara-saudara. Karena senang gitu. Karena bagi orang yang sudah menguasai aturan pertandingan dan melatih dirinya dalam peraturan itu, akhirnya semua disiplin, semua hal yang berat-berat itu menjadi kesenangan, menjadi kenikmatan, dan ada kebebasan yang luar biasa. Nangkep ya? Saya kalau suruh main sepak bola, itu pasti semaput, saudara-saudara. Gak kuat. Tapi bagi pemain sepak bola yang sudah biasa, wah enak. Dan dia bisa lakukan itu hari demi hari. Amin. Jadi 2023 tahun yang gelap, ya bisa ya bisa enggak. Apa resesi? Mungkin. Enggak masalah, saudara-saudara. Tapi yang penting apa? Janji Tuhan enggak pernah berubah. Dan Tuhan mau menyertai kita. Dan cara mainnya sudah dikasih tahu. Sekarang tinggal kita, tinggal Anda dan saya. Mau enggak kita berani melangkah? Mau enggak kita berani untuk taat, untuk percaya? Mau enggak kita dalam keseharian kita panggil Tuhan, terima kasih kau sudah hadir dalam hidupku. Biasakan, saya mencoba satu hari itu paling enggak, ya 10 kali lah. 10 kali saya nyoba, 10 kali per hari. Pagi, mau makan, habis makan, nyetir, pas apa, mau ambil HP, apa, saya bilang, Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Tuhan, sertai aku, Tuhan, dikuduskan namamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu terus panggil Tuhan terus. Jadi membangun kebiasaan untuk mengakui dan melibatkan Tuhan, tolong aku mau lakukan ini, kasih aku hikmat. Aku mau konseling, Tuhan kasih aku hikmat. Tuhan tolong orang ini terus, Tuhan panggil terus. Saya memikirkan dia terus menerus. Dan kemudian apa? Hati-hati. Firman itu diberikan bukan untuk membatasi, menyusahkan, bukan. Firman diberikan supaya apa? Supaya Anda bebas. Supaya kita ini bebas bertindak dan beruntung. Bebas, beruntung, dan hidup kita jadi enak dilihat juga, jadi berkat. Dan kalau nggak nyoba, nggak tahu rasanya. Saya mengatakan, coba. Terjunkan diri Anda dalam pertandingan, dan nikmati. Saudara akan menjumpai bahwa Tuhan itu baiknya luar biasa. Dan luar biasanya dia itu menyertai kita. Dan hidup dalam penyertaan Tuhan itu enak, luar biasa. Saya mengalami itu dan rasanya dari pagi itu ya hati itu saya senang terus. Gak tahu, dari pagi itu saya happy aja. Pengen ketawa, kayak saya bikin senior atau edan deh. Karena kepingin ketawa terus, kayak kepingin guyu, terus kepingin ketemu orang tuh bisa kayak kepingin berbagi sukacita. Coba. Dan setiap firman Tuhan yang saudara tahu, lakukan. Kalau saudara baca firman apa gitu ya, terus ada satu dorongan dalam hati. Doa orang ini, ampuni atau apa, lakukan. Kamu lakukan ini, lakukan. Nggak usah hal yang aneh-aneh. Kamu pergilah buat di mana? Nggak usah. Simpel-simpel kok. Nanti saudara akan menjumpai Tuhan itu ada dan dia mengajak saudara untuk berkolaborasi. Dan Tuhan ngomong, Tuhan
talk to me. Tuhan bicaralah. Hamba-Mu ini mendengarkan. Gitu, sehari-hari gitu terus. Dan kalau saudara merasa apa? Biasanya ya Tuhan itu kan mendorong saudara apa? Berbuat baik. Kalau boleh saya katakan ya, firman Tuhan dalam hal yang paling praktis apa? Tuhan itu akan mendorong saudara pada yang namanya itu kebenaran, kebaikan, dikayosune, righteousness. Anda akan diminta mengampuni, Anda akan diminta bersabar. Kalau Anda misalnya biasa dipotong orang, jengkel gitu. Tuhan ngomong sudahlah, kalau sudah jengkel. Oh ya Tuhan, baik Tuhan, aku tidak akan jengkel. Atau saudara diminta memberkati orang, saudara diminta doakan orang, saudara diminta doakan musuh saudara. Itu tidak gampang ya. Tapi ya sebisanya Tuhan, Kak Iso Tuhan, aku mau setengah mati Tuhan, tapi aku mau Tuhan, tolong aku mau doakan. Kita doa Tuhan, semoga dia beruntung ya, tak dengar no. Sudah sampai celoko gitu. Tapi ya dalam keseharian kita itu kita menunjukkan sikap bahwa aku mau Tuhan melakukan semua. Aku mau kok, aku mau. Karena aku tahu hidupnya akan menjadi sesuatu yang aku bisa nikmati. Pada saat aku berjalan dan bertanding sesuai dengan peraturan pertandingan, ada kesempatan aku jadi juara satu. Amin. Saya berdoa supaya setiap saudara yang hadir doa malam ini, Anda semua di tahun 2023 berhasil semua. Kerjaan saudara berhasil. Semua mimpi, rencana saudara dijawab sama Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi, masalahnya bukan besarnya musuh saudara, bukan. Masalahnya adalah apakah saudara berani, ya, apakah saudara itu berjalan bersama dengan Tuhan, dan apakah saudara itu bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang Dia perintahkan. Amin. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam pertemuan ini. Tuhan, ajari kami, ajari kami. Dan kami bersyukur karena Engkau itu mau dan selalu menyertai kami. Sungguh ajaib kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu ingin dan mau menyertai kami dalam keseharian kami. Bukan cuma pada saat kami berdoa atau datang ke gereja atau ikut doa malam saja, tetapi dari pagi sampai malam setiap hari Tuhan itu mau menyertai kami. Sebab itu ajar kami untuk mengingat dan memanggil nama-Mu setiap saat. Dan juga bertindak hati-hati agar kami tidak menyakiti Engkau, agar kami tidak salah langkah itu. Tapi kalaupun kami salah, ampuni kami. Kami salah karena kami ini masih belajar. Kami salah karena kami ini nggak ngerti. Tapi biarlah dalam setiap kesalahan kami belajar dan kami menjadi lebih baik lagi, lebih berhati-hati lagi. Sampai kami Tuhan, sampai seluruh hukum-hukum Allah itu menyatu dengan karakter kami. Di situ kami akan melihat bahwa kehidupan ini menjadi sebuah perlombaan yang sangat menarik, perlombaan yang sangat menyenangkan, di mana dalam perlombaan ini kami mungkin bersusah payah, berjerih lelah, tapi kami melakukannya dalam kebebasan, dalam kesukacita. Kami bisa menikmati pertandingan ini, walaupun terkadang melelahkan, tapi kami lelah dalam kondisi sukacita. Dan kami akan bersyukur atas setiap kesempatan untuk bisa bertanding. Mensyukuri setiap stamina, setiap kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap pertandingan dengan baik. Dan Tuhan, biarlah pada tahun ini hamba berdoa untuk setiap jemaat GAP Rehoboth Tuhan, satu persatu, berkati mereka. Bagi kami yang sedang bergumul dalam hal-hal finansial, bila tahun ini terjadi breakthrough, ada satu penyelesaian. Bagi jemaat yang mungkin sedang terlilit hutang, Tuhan, aku berdoa tahun ini menjadi tahun pembebasan hutang, di mana semua pinjaman itu lunas, supaya jemaat Tuhan tidak lagi diperhamba, diperbudak oleh orang yang memberikan pinjaman. Firman-Mu menjanjikan bahwa sebagai orang-orang yang benar, kami tidak akan meminjam, tetapi kami akan meminjamkan. Kami yang memberi pinjaman, tapi kami sendiri tidak berhutang kepada siapapun. Sebab itu hamba berdoa, berikan jalan keluar, berikan mujizat tahun ini menjadi tahun penyelesaian hutang-hutang ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang mungkin mengalami masalah rumah tangga yang sudah cukup lama. Berdoa supaya tahun ini juga ada penyelesaian. Supaya kami bisa hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih dengan orang-orang, dengan keluarga, dengan anggota keluarga yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Apapun yang harus kami hadapi, hamba percaya orang yang mencintai hukum-hukum Tuhan, mencintai firman-Mu, merenungkan dan memperkatakannya, siang dan malam memikirkan kebenaran-Mu, memikirkan Engkau, memanggil Engkau, orang itu tidak akan gagal. Dia akan selalu berhasil. Dia tidak akan pernah layu, selalu akan berbuah pada musimnya. Itu yang kami percaya.
tidak akan kekurangan orang-orang benar. Tapi kami tidak akan menjadi orang yang meminta-minta, tapi kami akan menjadi orang yang memberi, membagi, berbagi kemana-mana. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati semua dengan kebaikan. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin.